Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria, maaf bukan menghina ya, belangsak dan burik bernama Will, yang sedang menempuh perjalanan menggunakan kereta. Karena setelah lama menganggur akibat PPKM level 100, Will memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan baru. Singkat waktu, sesampainya di stasiun ilegal, Will berencana menunggu travel untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, setelah lama menunggu, mobil jemputannya tak kunjung datang. Di tengah cuaca panas dan gersang, ia pun memutuskan untuk menunggu di dalam stasiun bobrok. Dan saat melihat si petugas, Will pun merasa ngeri karena perawakannya yang mirip dengan psikopat rawa cubluk. Daripada dapat masalah, Will pun memilih untuk menunggu di WC saja sambil modal. Sesampainya di WC, Will pun tidak menyangka jika WC di tempat ini memiliki bentuk roket-roketan yang gagal mengudara. Will pun semakin geleh saat melihat banyaknya yang mengendap karena tak pernah disiram. Tapi mau bagaimana lagi, ia pun akhirnya modal sambil menahan aroma salegor yang merontokkan bulu hidungnya. Hingga setelah beberapa saat, tiba-tiba Pak Supir datang dan mengajak Will untuk segera OTW. Saat melihat air bersih, Will pun seolah pengen mandi junub di pancuran itu. Akan tetapi, si Pak Supir membacotinya untuk tidak menghambur-hamburkan air yang sangat langka di tempat ini. Di tengah perjalanan, si Pak Supir yang bernama Dean meminta uang tambahan pada Will setelah ia menghambur-hamburkan air di stasiun. Mendengar hal tersebut, Will hanya bisa pasrah karena telah salah memilih jasa travel. Kemudian, Will yang mulai kepanasan mencoba menyalakan AC butut di mobil itu. Leave it on there. You blow the engine. Akan tetapi, Dean melarangnya karena itu bisa membuat mobil mewahnya koslet dan meledak. Di tengah cuaca yang membakar jiwa dan raga, Will pun semakin tidak nyaman dengan si supir yang malah udut di dalam mobil. Singkat waktu, malam pun poek. Akhirnya mereka pun beristirahat sambil berbincang-bincang di depan api unggun. Di tengah perbincangan, Dean pun khawatir dengan sifat Will yang polos dan selalu baik pada orang lain. Itu bisa dilihat dari cara Will yang pasrah saja saat dirinya didenda akibat menghambur-hamburkan air. Dan Will tidak protes sama sekali dan menerimanya begitu saja. Dean pun meragukan jika Will bisa bertahan bekerja di pertambangan seperti niatannya itu. Karena menurut Dean, jika Will tidak bisa merubah sifat polosnya, maka ia akan tertindas oleh para pekerja yang lain. Setelah mendengar perkataan Dean, Will pun sedikit ragu dengan niatannya. Akan tetapi, karena Will tidak ingin menjadi beban keluarga, ia pun memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju pertambangan. Karena ia pikir, mau pulang kampung juga sama saja dengan mati perlahan. Karena di negara asalnya, segala macam kebutuhan tiba-tiba melonjak naik dengan watadosnya. Dan tanpa sedikit pun drama air mata bayawak. Di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan, di mana saat ini Will menggantikan Dean untuk menyetir. Kemudian, melihat Dean yang tertidur, Will yang kepanasan mempunyai kesempatan untuk menyalakan AC. Menyadari AC-nya diutak-atik, Dean marah besar karena mobilnya jadi bermasalah. Melihat Dean yang amuk-amukan, Will yang polos pun meminta maaf atas tindakan bodohnya. Melihat ketulusan sikap Will, Dean pun akhirnya memaafkan Will dan segera mengatasi kerusakan pada mobilnya. Setelah itu, tiba-tiba Will kebelet pengen ngompol. Dengan kaki yang sedikit pincang, Will tertatih-tatih menuju sebuah pohon. Bagaikan hoki 1000 tahun dipakai satu hari, Will pun seakan tak percaya saat ia menemukan sebongkah emas yang terkubur di antara bebatuan. Namun sepertinya bongkahan emas ini memiliki ukuran yang besar dan terkubur di dalam tanah. Dirasa butuh bantuan, dengan polosnya Will memanggil Dean untuk melihat apa yang ia temukan.
Karena benda ini tidak gosong ketika dibakar, mereka pun yakin jika ini adalah emas. Anjing, ternyata emas, euy. Melihat harapan auto kaya seumur hidup, mereka pun mulai menggali dan berusaha mengeluarkan bongkahan emas itu. Akan tetapi, ukuran emas yang begitu besar membuat mereka kesulitan. Meskipun menggunakan koblak, semua usaha yang mereka lakukan terus mengalami kegagalan. Dan karena hari sudah menjelang poek, mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Mendengar rolongan asu, mereka pun segera menyalakan api untuk mengusir binatang-binatang buas itu. Betapa bahagianya mereka karena tanpa disangka-sangka sudah menjadi sultan dadakan. Di malam harinya, Dean pun meminta Will untuk pergi ke kota untuk menyewa sebuah belko alias eskavator. Sedangkan dirinya akan menjaga emas selama Will pergi. Dan menurutnya, estimasi waktu yang akan Will tempuh hanya membutuhkan waktu 5 hari berkendara. Akan tetapi, Will yang merasa takut jika emasnya diambil malah memilih untuk menjaga emas dan membiarkan Dean untuk pergi ke kota. Karena menurutnya, Dean lebih mengenal kota tersebut dibanding dirinya. Namun, Dean merasa ragu dengan pilihan Will, karena Will tak tahu cara bertahan hidup di gurun yang gersang ini. Cara menghemat air pun Will tak bisa. Hingga setelah perdebatan panjang, akhirnya Dean pun mencoba untuk mempercayai pilihan Will. Singkat waktu, di keesokan harinya, Dean pun memberikan beberapa makanan dan air untuk persediaan 5 hari ke depan. Tak lupa juga ia memberikan telepon satelit jika Will mengalami keadaan yang genting. Dean pun meminta Will untuk menghemat persediaan tersebut sebelum ia kembali. Dengan penuh harapan, Will pun melihat kepergian Dean ke kota. Dan karena Will tidak ingin memancing orang-orang jahat, akhirnya emas itu pun dikubur sebelum Dean kembali dengan eskavatornya. Kemudian, Will pun mendirikan sebuah tenda rawing untuk sekedar bisa berteduh dari teriknya sinar ultraviolet. Terlebih karena Will nggak punya hang body seperti para utea-utea yang membuat kulitnya terlindungi dari SPF. Lah kok malah iklan? Singkat waktu, malam pun tiba. Dean yang mulai lapar lantas memakan bekalnya sambil berusaha menghemat persediaan makanan yang ia miliki. Terdengar suara gerombolan anjing gurun mulai mendekati Will saat mencium aroma makanan yang Will olah. Di keesokan harinya, Will yang sedang modal di darat terlihat kebingungan untuk cebok karena ia harus menghemat air. Dengan yang masih menempel, Will tertatih-tatih untuk mengangkat telepon. Namun sialnya ia gagal mengangkat panggilan itu. Singkat waktu, setelah Will mengumpulkan suluh untuk bekal nanti malam, tiba-tiba ia melihat sebuah benda berkilau dari kejauhan. Melihat bangkai pesawat yang cilaka dan mubui, sontak membuat jiwa pupulung Barbek Will pun bangkit. Ia pun mempunyai ide untuk merakit shelter dari bangkai pesawat ini. Sungguh mengerikan, akibat panas yang terus menerpa tengkuknya, Will pun sampai mengalami radang matahari. Tapi hingga pada akhirnya, Will berhasil membuat sebuah shelter dari bangkai pesawat yang ia temukan. Dan ia pun sejenak bisa tidur sedikit lebih nyaman. Tapi saking pulasnya ia molor, jidatnya sampai kesorot cahaya matahari dan berentus bernanah.
Dalam keadaan yang lemas, Will mencoba sesuatu. Betapa senangnya Will saat ia berhasil memotong sebongkah emas. Dan entah kebetulan atau apa, tiba-tiba Dean langsung menelpon Will dan berkata jika mobil koblaknya mogok saat perjalanan. Kemudian Will mengatakan jika ia mempunyai bongkahan emas yang berhasil ia potong. Ia pun berencana untuk pulang dulu dan kembali setelahnya. Akan tetapi, Dean seolah menahan Will untuk tetap tinggal di tempat itu dengan alasan takut emasnya dicuri orang. Dan seperti biasa, Will hanya menurut saja dengan apa yang dikatakan oleh Dean. Singkat waktu, malam pun kembali poek saat Will mencari kayu bakar tambahan tiba-tiba. Untung saja binatang-binatang buas itu ketakutan dengan obor yang Will bawa. Di keesokan harinya, Will terbangun dengan tubuh yang semakin lemah. Kemudian dengan berhati-hati, Will menuangkan sisa air terakhir yang ia miliki. Tapi tiba-tiba, Will melihat seekor ular welang di hadapannya. Will yang kelaparan pun berencana untuk menangkapnya. Namun sialnya, Will yang gagal menangkap ular malah menjatuhkan persediaan air terakhir miliknya. Jelas saja Will menyesali kebodohan yang ia lakukan. Di keesokan harinya, Will melanjutkan aktivitas pepulungnya di dekat kapal. Dan tiba-tiba, Will melihat seorang berjalan ke arahnya. Dirasa itu orang jahat, Will pun segera untuk sembunyi. Ya hiding. Untung saja Will berhasil menyembunyikan emas sebelum si wanita yang bernama Connie ini melihatnya. Anjing Connie, goblok. Connie. Kemudian Connie yang kepo terus bertanya tentang alasan Will berada di tempat ini. Anda ngapain ngejedok di tempat ini? Udah mah panas, banyak binatang buas pula. Namun Will yang tidak ingin rahasianya terbongkar tak mau menjawab pertanyaan tersebut. So you're out here on your own? Melihat Will yang gugup, Connie pun semakin yakin jika ada sesuatu yang Will sembunyikan di tempat ini. Kemudian, Connie yang penasaran terus mengikuti Will kemanapun ia pergi. Built yourself a 5-star hotel, have you? Get the f*** out of here! Untung saja, Will berhasil menghentikan Connie sebelum rahasianya terbongkar. Lalu, karena Will sudah muak dengan Connie, tiba-tiba... Oh, you people are a virus. And you want me to leave. Bagaikan Saitama, Will berhasil membuat Connie modar dengan sekali gaplokan. Seakan tak percaya dengan apa yang ia lakukan, Will pun pelangak-pelongo gak jelas. Tapi daripada terus meratap, Will pun mulai mengambil barang-barang milik Connie untuk bertahan hidup. Guna menghilangkan jejak, Will pun akhirnya membakar mayat Connie. Will pun seakan tak percaya, hanya demi mendapatkan sebongkah emas ia sampai menjadi seorang pembunuh. Di hari berikutnya, akhirnya Will mendapat telepon dari Dean, di mana Dean mengabarkan jika ia sedang dalam perjalanan kembali ke tempat Will. Namun ia pun memberitahu jika eskavator yang ia bawa menghambat perjalanannya untuk segera sampai. Mendengar berita tersebut sontak membuat Will semakin menderita.
Akan tetapi, saat melihat mobil lain melintas bukannya meminta bantuan, Will malah bersembunyi karena takut emasnya dicuri. Aduh, benar-benar sudah dibutakan oleh emas. Singkat waktu, ketika Will mencari kayu bakar, tiba-tiba ia melihat badai pasir yang mengarah kepadanya. Untung saja Will berhasil masuk ke dalam shelter sebelum badai menerjang. Akan tetapi, sungguh suwe sekali. Will pun akhirnya tergaplok pohon yang terbawa badai. Bagaikan susana versi barat, Will bangkit dari gurun. Akan tetapi, Will kesakitan saat sebuah dahan menancap di tubuhnya. Dan tak cuman itu, akibat badai yang menerjang membuat keadaan sekitarnya menjadi sama. Ia pun kehilangan seluruh perbekalannya. Dan juga kebingungan mencari lokasi emas yang sudah ia tandai. Namun sungguh edan sekali. Will seakan lega saat ia kembali menemukan lokasi emas yang ia tandai dan justru tidak terlalu memperdulikan keadaan dirinya sendiri. Dengan susah payah, Will mengobati lukanya dengan peralatan seadanya. Things start to get real strange then. Seakan dihantui rasa bersalah, Will terus terbayang dengan sosok Connie yang telah ia bunuh. Kemudian, mendengar teleponnya berbunyi, Will yang baru sadar segera mencari telepon tersebut. Di tengah keripuhannya, Will terus berhalusinasi dan mengabarkan jika ada orang lain di tempat itu. Mendengar kabar tersebut, Dean meminta Will untuk segera menghabisi orang tersebut sebelum ia menemukan emas yang mereka sembunyikan. Dengan susah payah, Will pun merangkak dan berusaha menutupi emas itu. You hungry? Betapa kagetnya Will saat dia melihat sosok Connie berdiri di hadapannya. Akan tetapi, dugaan Will ternyata salah karena sosok yang ia lihat merupakan kakaknya Connie yang sedang mencari keberadaan adiknya. Ia yang melihat Will sekarat berusaha memberikannya bantuan. Namun bodohnya, Will yang panik malah mengusir orang yang akan memberikannya bantuan. Singkat waktu ketika Will tersadar, ia yang ripuh berusaha menelpon Dean untuk segera menjemputnya. Tapi tiba-tiba, dan akhirnya Will yang sudah tak berdaya akhirnya pasrah saat jeroannya dimukbang kawanan anjing liar. Seakan menyesali apa yang telah ia lakukan, dalam sekaratnya Will kembali melihat brosur pekerjaan yang memang menjadi tujuan awal ia ke tempat ini. Di sisi lain, eta si Gobloy seakan menikmati penderitaan yang Will alami. Dean dengan santuy memperhatikan Will dari jarak jauh. Ternyata selama ini Dean menunggu Will mati untuk ia nikmati emasnya sendirian. Melihat Will sudah moka, Dean pun akhirnya keluar dari persembunyiannya sambil membawa seonggok ekskavator sewaannya. Akan tetapi, ketika ia sampai dan keluar dari mobilnya, akhirnya Dean pun modar tercocol panah asmara dari kakaknya Connie. Lebok tah. Lalu gimana dong ngab? Dan film pun sudah berakhir.
Bagaimana? Sangat mengesalkan dan merudetkan sekali bukan? Kenapa? Ya karena perjuangan dan penderitaan Will tidak terbayar sama sekali. Di samping karena Will terlalu terobsesi dengan emas, dia juga sebenarnya terlalu polos dan akhirnya dibodohi Dean yang sedari kapan mah sudah menunggu Will untuk tewas di tempat itu. Dari film ini kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga di mana seberharga apapun emas tidak akan ada artinya jika berada di gurun yang tandus dan gersang. Oh iya, sebenarnya Will bisa saja selamat jika ia lebih berpikir logis dan jangan terlalu naif. Cukup ambil bongkahan emas yang tadi ia dapatkan dan pergi ke kota untuk kembali dengan peralatan yang ia butuhkan. Bodoh. Akan tetapi, Will terlalu baik dan terlalu percaya sama orang yang baru ia kenal. Dan akhirnya, jeroan Will pun menjadi santapan kawanan anjing liar. Namun di akhir cerita, Dean pun tidak bisa mendapatkan emas itu karena ia harus lebih dulu mules di panah kakaknya Connie. Dan yang ngaso di sini adalah kakaknya Connie. Eskavator ada, mobil ada, emas ada. Rezeki mah gak kemana lur.